Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Berjumpa kembali dengan program Ngawangkong. Malam ini didukung 3 channel sekaligus. Yang pertama Bunga Asbi Media, yang kedua Bintang Galuh, dan ketiga seperti biasa Media Buana Cibatu. Malam ini kita mau ngawangkong dalam rangka Ramadan, menunggu makan sahur. Temanya adalah hari ini kita dikagetkan dengan adanya larangan bukber, bahwa buka bersama itu urusan ranah pribadi, bukan urusan negara. Kalaupun kebetulan yang buka bersama itu pejabat, ya, tentu tidak bisa semata-mata dilarang dengan alasan A, B, C sampai Z, ya. Karena buka bersama tidak menggunakan anggaran negara. Buka bersama karena itu ibadah, pasti dibiayai dengan biaya pribadi. Tapi malam ini kami sebagai orang daerah tentu penasaran, ya. Untuk urusan yang kecil-kecil selalu ada aturan yang dibuat-buat, sementara urusan yang besar-besar ya terjadi begitu saja. Kalaupun terjadi ini itu tidak ada sanksi, tidak ada apa-apa. Oke, malam ini saya sebenarnya bagian ditanya nih. Bagiannya harusnya saya yang di sini ada Mang Bombom. Mana Mang Bombom? Siap. Nah, ada juga Mang Idun. Nah, ini dari Siap. Paguyuban Wira Utama. Dan seperti biasa tandem saya ini bagian penyela, yang suka nyela-nyela ini Mang Ali. Saya bagian pemantik diskusi malam ini. Kita pengen tahu ini Mang Bombo, Mang Idun sebagai rakyat Indonesia yang di pinggir, ya. Kita itu kadang-kadang pengen ditraktir pejabat, ya. Karena kita nggak pernah merasakan diundang bagaimana sih makan bersama pejabat. Tahu-tahu Pak Jokowi melarang bukber. Sama dengan dia melarang kita menikmati kemewahan, menikmati hidangan enak dari para pejabat negara gitu kan. Itu kalau kita diundang. Dan selama ini tidak ada bupati ngundang kita makan bersama, ya. Betul. Ngundang kita ke pendopo nggak pernah, betul? Tahu-tahu ada larangan nih dari jangan ada bukber. Boro-boro Pak Jokowi, kami belum pernah diundang pejabat gedean makan bersama, buka bersama. Nah, kalau Pak Jokowi makanya dia bisa melarang kan. Dia membayangkan banyak pejabat yang baik hati. Padahal Pak Jokowi jarang ada pejabat yang ngundang kami makan bersama atau ngundang buka bersama. Di mana nih kebaikan pejabat? Kami belum merasakan. Tiba-tiba Bapak melarang. Nah, kita mau tanya nih, Bang Bambang udah pernah ditraktir bupati atau pejabat daerah? Acan boro-boro aing gitu. Traktir, can pernah ngalaman ditraktir. Oh gitu. Kasih ya. Meureun mata kitu meureun mata pemerintah geus seubeheun manehna gitu nya. Iya. Yang buka bersama jeung rakyat komo meureunna. Eueuh meureun gitu. Bener. Jadi manehna mah geus seubeheun ti heula gitu. Bener. Jadi teu bisa we meureun ngajak rakyat buka bersama gitu. Iya. Harusnya Pak bikin surat sebaiknya para pejabat ngundang rakyat untuk buka bersama biar merasakan. Kuduna mah gitu. Iya, betul. Lami urang teh anu aya di kampung ngarasakeun gitu kan. Kumaha rasana ngadahar akaneun maranehna. Nah, gitu. Milik manehna. Iya. Mang Edun. Lah urang ge hayang kan. Bener, Mang Edun udah pernah ditraktir Bupati Herdiat? Alhamdulillah ya. Belum pernah. Belum pernah. Ya. Tapi kemarinnya buka bersama teh Nikmat, dasar ya? Kebersamaan dan menikmati bersama-sama. Iya. Dina hal eta meureunna nya aya larangan ti pemerintah di pusat ulah ngalaksanakeun buka bersama anu dipimpin langsung ku pejabat di luhur gitulah istilahnya. Otomatis meureunna keur macan nganyobaan can diajakan. Ayeuna geus aya larangannya, geus we lah mending buka bareng-bareng we di lemur itu di imah gitu nya. Paingan gitu kan pejabat-pejabat daerah nu aya di lembur. Eueuh nu ngayakeun buka bersama nu biasa sok aya nu ngajakan ka urang we. Oh gitu. Aya mah eueuh can aya hiji acan nu ngajak buka bersama. Oh gitu ya, benar. Lah urang teh hayang gitu buka bersama. Iya, kita juga pengen ya. Betul. Mang Ali, gimana nih? Mau bela ini orang kampung? Bingung. Iya. Iya. Kita ini punya pemimpin kok pelit-pelit ya, Mang Ali? Ngasih duit enggak? Ya. Ngasih kerjaan enggak? Kita mau pengen ditraktir pejabat dilarang.
Majeuna bulan puasa kita aing teh marere THR ka aing gitu. Bukan THR, munggahan kemarin kan. Munggahan eueuh THR ge eueuh gitu ya. Dan nanti mau lebaran. Nah, malam ini temanya bukber di mata orang kecil. Orang kampung, kita kan orang kampung, Mang. Orang kampung. Yang jarang-jarang lah ada bupati atau pejabat ngahayap ke orang. Sini Mang, makan di pendopo, belum pernah kan? Belum. Sudah ganti bupati berapa kali di Ciamis, kayaknya belum pernah ngundang ya. Belum. Gitu, kecuali ini kan masa kampanye. Banyak biasanya caleg yang traktir kita ya. Tapi belum ada sampai sekarang. Can aya. Iya. Karena nanti kalau can waktuna. Iya. Can waktuna. Apalagi kita nanti ikut buka bersama diundang salah satu calon pakai peci gini, nanti disangka politik identitas. Gitu, Tetapi kebanyakan identitas Islam dipakai non muslim. Itu nggak rame. Kita orang Islam ngomong politik dengan orang Islam, ngomongnya di masjid dilarang-larang. Sementara yang lain ngomong di tempat ibadahnya, ada yang larang? Nggak ada. Nggak ada. Adil nggak Mang sebagai orang kecil? Ada. Adil nggak? Oh, teu adil mun gitu mah. Adil. Iya. Nah, tapi biar Mang Ali ini yang bagian menyela. Silakan Mang. Cek Mang Ali kumaha Mang Ali gitu. Masalah adil. Adil teh nu kumaha heula disebutna gitu. Kerja buat siapa adil itu? Ya. Kan itu jadi konotasinya beda bagi orang-orang mah gitu. Ya. Kalau hidup berbangsa bernegara, adil itu memperlakukan Sama. bukan orang sesuai ininya. Orang Islam butuhnya ibadah, ya ibadahnya jangan diganggu dong. Orang lain butuh nyaman ibadah, ya kita tidak ganggu kan. Tapi kalau atas nama negara kemudian masuk ranah ibadah pribadi, sementara ada umat lain tidak ada gangguan, ini kan kalau menurut kita ya nggak adil ya. Karena mereka mencari-cari kemarahan, yang memancing kemarahan orang lagi ibadah diganggu dengan alasan ini. Ya kalau alasan bukan hanya beliau aja yang pintar, kita juga pintar. Alasan mah. Jangankan cuma presidennya kan, Tuhan juga bisa diakali ya. Jadi seperti itu. Jadi jengkol aya usumna kan. Jengkol aya usumna. Ada usumnya. Jengkol mau ya. Orang Sunda. Oke, kita disclaimer bagi sahabat-sahabatku yang nonton Ngawangkong, pembicaraan ini tidak menyinggung siapapun. Kita hanya membicarakan kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Presiden. Jadi kata-kata kita yang ada di sini tidak bisa dikaitkan dengan undang-undang ITE, betul Mang? Betul. Karena dikit-dikit sekarang di penjara. Nah pejabat itu hidup mewah memang untuk dirinya, tapi kalau ngundang bukber, kita kan rasanya orang kecil kayak dihargai gitu loh Mang. Ai jelema leutik mah ngarep-ngarep. Kayak di aku gitu. Di aku. Ngarep-ngarep itu kan ulah leutik. Betul. Yang ngasaan milik Model urang ya. Isuk teh dahar-dahar ngarep-ngarep cuman kebut anu ngajakan buka bersama gitu. Tapi da eueuh gitu. Angger we ngejo sorangan di imah gitu. menang esang. Jadi sekarang usaha susah. Kebutuhan naik. Peluang susah. Yang main bola mulai berkurang ya Mang? Berkurang. Kebutuhan entok komo ese pisan. Ya, aduh luar biasa. Kahayang mah da kahayang itu ya makanya kahayang. Jadi atuh anu nan lamun aing ngaran pejabat mah nya. Saya pikirna meureun baroga duit tiis gitu nya. Nah urang geus sawareh teh duit tiis. Jangan modal entok aing. Ya, jadi ini gara-garanya kenapa ya umat Islam itu selalu dikorbankan nih sejak kemerdekaan sampai sekarang. Selalu yang diganggu umat Islam gitu kan. Tetapi sebenarnya saya tahu jawabannya. Umat Islam itu memang harus dipecah belah ya. Tidak boleh bersatu sampai nggak bisa begini. Karena kalau bersatu yang umat sebelah ini yang pengen berkuasa ini terganggu ya. Maka sejak zaman 1600 sejak Belanda menjajah 1700 1800 umat Islam itu dipecah belah ya. Ajarannya dirusak, budayanya dirusak. Isi otak kita juga dirusak. Perilaku kita juga dirusak gitu. Dan kalau perlu tuh agamanya juga dirusak. Untuk apa? Supaya kita nurut sama penjajah. Nah sekarang ini keturunan kolonial Belandanya masih ada. Hari bangsanya bangsa Indonesia, tapi berpikirnya gaya penjajah, Mang.
Ya, tega ke bangsa sendiri, betul? Tega memfitnah bangsa sendiri, betul? Nah, jadi apa mendingnya ini kira-kira? Itu Mang Bom. Sok Mang Bom bagiannya. Gimana bangsa ini mau dibawa kemana nih, Mang? Udah beureun kumaha engke jadi pemimpin aja, Bang. Aya masalah bangsa ieu mah nya. Misalkan ayeuna aya rakyat kecil seperti urang dieu mah. Cenah ayeuna bangsana erek dibawa ka mana? Ka awang-awang. Oke. Meureunna urang mah nuturkeun itu nya. Lamun teu nuturkeun meureun urang teh dipenjara gitu kan. Iya dong. Hukum. Malah pelebahdinya meureun urang teh kumaha meureun pemimpin ungke ya. Yang pemimpin ungke. Ya. Mantap kayak nama cik atuh ngajaran ulah tinu beureu memimpinna gitu. Bae lain mun gitu. Waduh, Mang kan nanti kena sanksi, Mang. Aing di penjara urang gitu. Sekarang ini yang dibenci itu Anies. Anies itu bagiannya dibenci, dicari salahnya. Barunya belum ditetapkan jadi calon ya. Tapi dah kadang-kadang yang berani gitu mah mana nu ieu pasti diteangan kesalahanna itu kan. Ya, itu karena warisan dari Belanda. Gitu. Padahal mah kan ulah gitu nya. Sarua jelema hirup, sarua urang ciptaan Gusti Allah. Ya. Rek nu kumaha wae kan. Jadi kita mewarisi gaya suksesi kerajaan dulu. Gaya Singosari. Main penggal kan. Calon pemimpin dipenggal. Nah, seperti itu. Ini Mang Ali jadi pendiam, ayo sok Mang Ali. Bingung ngomongin kayak gini. Ya, jadi intinya walaupun kita ini tinggal di pinggiran kota, Mang, jauh dari Jakarta, tapi semua isu Jakarta kita telan ya. Karena sekarang udah banyak kemajuan nih dari sisi teknologi informasi ya. Jadi semua yang dikatakan orang Jakarta kita dengar gitu. Nah, kita pengen mendengar malam ini supaya orang Jakarta yang berkuasa itu mendengarkan suara orang kecil. Di sini ada Mang Bom, ada Mang Idun, ada Mang Ali. Kalau saya memang kecil, nah badannya yang gede. Sarua beureunya urang gitu. Gitu. Ayo aja lemah leutik awak gede gitu. Awak gede. Gitu, Mang. Nah, ini memang problem ini, Mang. Bangsa ini aduh, ampun ya. Jadi umat Islam ya tidak berkuasa karena dikuasai oleh umat sebelah. Nah, tapi atas nama nasionalis, agama, atas nama mereka pangcintanya NKRI ya, segala macam. Tapi kalau kita buka sejarah, Mang, ya, yang berdarah-darah anggrek umat Islam. Mereka zaman penjajah, kakek moyangnya itu ngeunah bagiannya, Mang. Sekarang mereka jadi anak cucunya yang ini, merdeka ikut ngeunah deui wae gitu. Jadi tidak memberi kesempatan kita untuk ke tengah nih. Kita selalu di pinggiran, dimarginalkan gitu kan, ditakut-takuti, intoleran, radikal, teroris, ya, seperti itu. Terus kemudian mau maju dikit ditakut-takuti lagi, mau begini takut-takuti, sehingga kita menjadi rakyat yang penakut gitu kan. Nah, ini luar biasa sekali kan. Jadi Mang bukber harusnya gimana? Cabut aja nih. Gimana Mang Ali? Kalau masalah bukber mas harusnya itu mah sudah tradisi, Bang. Ya, cabut aja. Gitu ya. Biar bebas. Soalnya masalah budaya di Sunda kan seperti itu, digaluh. Gak mungkin kan kalau budaya yang udah mendarah daging tiba-tiba di-cut gitu. Iya. Aya naon gitu, kunaon gitu. Baru kali ini. Oke, Mang Idun gimana Mang Idun? Betul. Pengennya cabut aja. Cabut aja gitu. Sebenarnya ieu merenya eta teh kan tadi cenah budaya kebiasaan urangnya di lembur. Masuk berenang bukber mah ya istilahna mah minangka kebahagiaanana di dinya ketika urang ngelaksanakeun puasanya. Terus aya nu ngajak bukber suatu kebanggaan, apalagi meureun urang teu kudu ngaluarkeun duitnya ka sadaya gitu nya. Aya duitna. Oh, udah gitu teh komo aya tibosnya anu loba milikna lah istilahna mah hayang sama-sama merasakan milikna manehna gitu. Mere anu urang-urang kieu gitu maksudnya gitu nya. Nah,
ketika ayeuna aya larangan kitnya otomatis gitu merenanya orang teh rada bingung ieu moal anu ngajak buka bersama ieu meureun walaupun teu pernah aya upamana gitu tapi alhamdulillah selama berkumpul mah aya wae gitu ngajak bukber mah walaupun meureun kudu urang patung-patung wae mah man kitunya tapi kan seandainya aya anu ngabosan mah leuwih seger oge gitu nya. Ya. Jadi kita main logika nih, Mang. Kalau kepada orang kecil tidak boleh berbagi atas nama bukber, atas nama apapun, logikanya hanya boleh berbagi kepada siapa? Sesama orang gedean. Kalau nggak boleh ngasih ke rakyat, berarti boleh nggak ngasih ke presiden? Boleh. Itu logika, Mang. Kalau dilarang begini begitu, berarti yang tidak dilarang ke mereka gitu. Jadi golongan mereka. Jadi kita harus pandai membaca ya, dengan logika kita orang desa. Setiap ada larangan yang dilarang pasti ada yang dibolehkan di balik larangan. Betul. Nah, setiap yang diperintah ke kita pasti dia menjalankan yang tidak diperintahkan ke kita. Nah, itu sudah bagian dari logika ya, umum ya. Semua bisa dibaca. Contoh, kenapa kalau rakyat kecil yang salah cepat dihabisin? Tetapi kalau orang gedean lambat. Berarti logikanya ya, kalau ke bangsa kita yang kecil kejem. Ya. Tapi kalau orang gedean tumpul. Betul, Mang? Tumpul memang betul. Nah, inilah praktek-praktek ini yang dulu membuat bangsa timur hancur ya. Kata Nabi, kalau hukum ditegakkan kepada orang kecil sementara kepada orang gedean tumpul, maka tunggu kehancurannya. Kita tidak membayangkan, ampun paralnya, membayangkan bangsa ini hancur. Kenapa? Bangsa ini dibangun dari kehancuran kerajaan-kerajaan Nusantara nih. Ribut terus. Nah, berebut tentang tahta, kan? Berebut wilayah dan sebagainya, kekuasaan. Nah, sekalinya kita negara RI, ini kok kembali nih tanda-tandanya menjelang 100 tahun ya. Gaya-gaya itu tuh mulai muncul nih. Nah, ini kan bahaya ini. Kita harus melawan dengan apa? Cara berpikir yang positif ya. Kita jangan mau nih jadi bancakan bangsa-bangsa besar ya. Kita diperebutkan oleh Amerika, diperebutkan oleh Cina sekarang kan. Dari sisi geopolitik ya. Seperti itu. Nah, suara-suara ini mudah-mudahan menginspirasi anak bangsa yang lain ya. Kita jangan masuk jadi penghancur nih. Kita harus menyiapkan diri untuk merawat ini warisan tak ternilai ya bangsa ini gitu. Kalau mereka yang merusak, yang nggak bisa berpikir kayak kita dong, Mang. Kan mereka taunya dia yang kuasai asetnya, dia yang kendalikan ini kekuasaan, dia juga yang kendalikan semua hajat hidup kita, mereka yang kendalikan. Pertanyaannya, sunatullah berlaku nih, hukum alam berlaku. Peradaban manapun kan hancur. Nah, pertanyaannya kita juga belum bangun peradaban, usia bangsa kita baru 100 tahun nih, masa sudah begini nih ya? Katanya kita bangsa yang kuat. Jadi gaya mencampuri urusan agama ini itu kan gaya tahun 65. Sekarang mulai lagi nih dengan gaya-gaya baru supaya masuk logika atas nama kebijakan, atas nama Covid lah belum selesai kan, atas nama inilah. Pertanyaannya, masyarakat emang percaya kan gitu? Iya. Karena apa? Ketika menyangkut keluarga istana, semuanya baik-baik saja. Ketika menyangkut umat Islam apalagi dekat-dekat dengan lawan mereka dibatasi. Kenapa? Supaya akses politiknya nggak cepat nyambung gitu kan. Nah, mereka membuat sekat-sekat. Tapi ini berpikir logis emang ya. Kita orang desa tapi menggunakan logika. Disangka mereka kita ini bodoh semua, Mang. Kumaha manehna gitu kan. Ternyata setingkat Mang nih yang tukang entok aja Pak Jokowi bisa tadi ya mikir gitu. Nah, kurang sok ada ngekeun. Ya, jadi nempel TV-nya. Iya, itu dia. Jadi pinter gitu. Walaupun tukang entok pinter. Pinter. Gitu. Karena Mang termasuk pendukung emang ya. Pendukung. Jadi jangan kecewakan Pak, ini pendukung Bapak di sini. Ari kuduna nama disejahterakeun pendukung mah. Untuk sejahtera-sejahteranya. Hanteu. Ujung-ujung sejahtera gitunya. Ya. Jadi
kepada bapak-bapak yang berkuasa, kalau nggak mau dikritik ya jangan jadi pejabat ya. Benar. Wah. Kalau jadi pejabat memang dikritik karena apa? Membuat keputusan menyangkut orang banyak, betul. Mending kena jadi kos urang we. Terus kalau kita membicarakan produk kebijakan, tidak membicarakan orangnya. Jadi jangan disalah pahami gitu kan, antara perbuatan umum atau publik dengan perbuatan pribadinya. Nah kita gini, kalau kita ngomongin bupati itu jabatannya Mang, tapi nanti yang menjabatnya bisa kesinggung, penghinaan kepada, nah enggak. Jadi kalau ngomong bupati kita kan ngomong kebijakan publik, ngomong larangan bukber itu kan keluar dari pemerintah pusat dari ke Kementerian Dalam Negeri. Berarti kita sebagai rakyat berhak untuk mengomentari, berhak untuk membicarakannya di ruang publik. Kita tidak mempermasalahkan pribadi presiden, tidak mempermasalahkan sekretaris kabinet Pak Pramono Anung, tidak juga membicarakan pribadinya Menteri Dalam Negeri ya. Kita membicarakan kenapa Anda membuat kebijakan ya, yang justru membuat rakyat kecil ini ya, yang tadinya pengen menikmati makan yang enak kan, jadi Allah gigi jari gitu kan, ngelai kata orang Sunda gitu bos. Walaupun harapan unggul gitu. Kalaupun ada pejabat keuangan yang mewah ngabisin 300 triliun, toh kami nggak merasakan, nggak menikmati. Terus ada mewahnya dulu sebelum Rafa itu itu hanya mendengar, hanya melihat dari layar TV, melihat dari YouTube ya, Iya. kita hanya gigit jari rakyat kecil, tetap susah. Kami nggak urangkeun gitu nya. Nggak mungkin. Itu mungkin. Kan koruptor itu serakah, Mang. Gitu. Dinikmati oleh keluarga dia, gitu kan. Terus yang namanya korupsi kan nggak sendirian. Masa sih nggak ngocor ke samping, ke atas? Mungkin nggak? Kira-kira logikanya Mang Ali mungkin nggak? Mungkin ya. Jadi kejahatan korupsi itu sistemik, terstruktur, dan masif. Ya. Jadi bohonglah yang kanan kiri itu nggak ngerti itu bohong. Karena apa? Untuk safety kan butuh kanan kiri ke atas ke bawah mah. Nah, tapi itu kan sulit dibuktikan karena hukum kita asas pembuktian. Tapi kalau logika aja ya, dengan logika itu kebaca mengalinya. Contoh gini, begitu ketahuan ada Rafael gini kan, semua pejabat yang ini naik pendapatannya di audit sama KPK. Ya. Kudu ya kejadian. Kenapa sih selama ini diam-diam saja? Kemana aja itu beliau kan? Kita nggak tahu. Kembali kepada bukber. Jadi menurut Mang bukber teh politis atau tidak Mang? Ini Mang sebagai orang politik nih. Mang. Bukber kemudian lain politik menurut Bang. Ngaran bukber makan kemudian tadi cekang alit teh cenah budaya cenahnya kali. Betul. Budaya orang gitu kan. Biasana emang lamun dina bulan puasa kieu jangan dengan kehadean ya mah. Jangan kehadean. Jadi inti nama bukber teh saling berbagi gitu. Dilarang. Berbuat kebaikan dilarang. Kan lucu. Naon ieu nanang sampai ka dilarang gitu. Iya, berarti logikanya Mang. Lamun kebaikan dilarang, logikanya kejahatan boleh dilakukan? Jadi kalau kebaikan dilarang berarti sama dengan nyuruh jahat. Nah, gitu Mang. Kita harus cerdas. Nah, dalam bahasa usul fikih ya. Ada namanya mafhum mukhalafah. Ada namanya mafhum muwafaqah. Mafhum begini, mukhalafah itu gini. Kalau ini aja dilarang, maka yang sebaliknya tidak dilarang. Dilarang. Nah, kalau orang misalnya, awas ada ular. Berarti ada kebaikan nih. Kenapa? Itu namanya logika. Jadi kalau Mang ada ya ular di sana kan, jangan ke sana. Berarti ada kebaikan nih kalau ngikut. Atau dibalik lawan tuh ular, padahal mau ngelawan benar mati. Nah, ini mungkin permainan logika Jakarta itu disangkanya gak kebaca sama kita Mang. Mau ngomong apa, pakai kebijakan apa kebaca wae Mang. Walaupun nggak di Jakarta kita tinggal. Kenapa? Gesturnya itu kan kebaca. Mana yang asli pemikiran, mana yang bisikan, itu kerasa. Oke, sahabat-sahabatku ini kayaknya sudah pada habis ini tema ngawangkongnya. Mang Ali nggak ada lagi?
bingung bicarain pemerintah bisa dikieu. Oke, sampai di sini dulu ngawangkong malam ini. Ini obrolan rakyat kecil, kami orang cilik yang tidak tahu apa-apa tapi ingin merasakan bagaimana para penguasa ini berbagi ya dengan caranya. Kami jangan disuguhi berita korupsi, tapi kami sendiri nggak tahu nih, merasakan tidak. Ini semuanya enggak. Sampai di sini dulu dengan catatan hasil ngawangkong ini hanya untuk pencerdasan dan pencerahan, tidak menyudutkan, menghina, merendahkan siapapun yang ada di negara ini. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.